Hari ini kita mulai berkhotbah mentafsirkan pasal ke-13 dari Ibrani. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Ibrani pasal ke-13. Dari ayat pertama, saya membaca satu kali dan saudara-saudara semua menyusul satu kali. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Atau terjemahan lain, jangan kamu lupa menerima tamu yang datang kepadamu. Sebab dengan menerima tamu, ada orang-orang secara tidak sadar telah menerima malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraanmu. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita tunduk kepala, kita persiapkan hati kita. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami membuka hati kami. Kami minta Tuhan mencelikkan mata kami, memberikan kehausan kepada kami untuk menerima firman Tuhan yang suci, yang membersihkan hati kami, membawa kami makin dekat kepada takhta-Mu, makin mengerti isi hati-Mu, makin sesuai dengan pimpinanmu. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan menjamah dia, Tuhan mengurapi dia, Tuhan menopang dia, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia, sehingga pemberitaan, pentafsiran yang keluar dari mulutnya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami, yang kami sadar atau yang kami tidak sadar, sehingga kami boleh dipupuk, kami boleh dibesarkan, kami boleh bertumbuh di dalam skala yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengar doa kami, nyatakan kehendak-Mu yang kekal, yang Tuhan berikan anugerah dan Tuhan siapkan untuk kebaktian di dalam sejarah masa sekarang ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan, dan kami minta Tuhan dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, usir setan dan segala anarki jahat keluar dari tempat ini, dan engkau bekerja dengan Roh-Mu yang kudus untuk memberi kepuasan, kecukupan ke dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setelah pasal 11, penulis dari Ibrani mengatakan kita memerlukan iman kepercayaan. Dan di situ dia memaparkan tentang prinsip-prinsip iman, teologi-teologi mengenai iman kepercayaan, dan memberikan kepada kita contoh-contoh orang-orang rohani yang beriman di hadapan Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Lalu pasal ke-12 dia memberitahu kepada kita dari iman kita menuju kepada pengharapan. Orang yang beriman, orang taat kepada Tuhan, justru banyak orang itu adalah orang yang tidak dapat tempat di dunia ini. Mereka dihina, mereka dikejar, mereka dianiaya, mereka ditolak, mereka tidak diperlakukan secara adil. Itu sebab orang yang tidak layak dimiliki dunia ini sudah menjadi awan yang mulia terangkat ke atas, menjadi saksi yang terus memberikan pencerahan dari zaman ke zaman di dalam sejarah. Sehingga kita sekarang tidak lagi lihat ke sekitar, lihat ke atas. Kita lihat ke atas, lihat awan, dan akhirnya kita lihat takhta Tuhan. Pasal ke-12 adalah pasal mengenai pengharapan, pasal mengenai kita bagaimana mengenada. Kita melihat ke atas, kita berjumpa dengan orang-orang yang terangkat, dan kita berjumpa dengan perkumpulan dari semua orang anak sulung, dan kita berjumpa dengan Kristus yang berada di surga. Kita berjumpa dengan Bapa yang akan menghakimi seluruh dunia. Kita menemukan ada Yerusalem yang baru. Kita menemukan dunia ini bukan rumah kita. Kita sedang menanti langit dan bumi yang baru yang akan diturunkan dari tempat yang maha tinggi kepada kita. Dengan pengharapan itu, kita mengetahui kita sementara di dunia jadi tamu. Kita sementara di dunia yang tergoncangkan ini, kita hanya menjadi musafir saja.
Itu sebab kita menanti kepada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan itu kalau sudah datang, kerajaan tidak tergoncangkan akan datang. Semua dunia ini akan lenyap, dan yang melakukan kehendak Tuhan itu kekal adanya. Kalau kita sudah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka penulis Ibrani mengatakan, mari kita melayani. Mari kita melayani dengan bersyukur. Kita melayani dengan cara Tuhan. Kita melayani dengan ibadah. Kita melayani dengan perasaan takut. Kita melayani Tuhan supaya diperkenan hanya oleh Tuhan saja. Dan yang baru lewat kita telah membicarakan tentang prinsip pelayanan sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai juru kunci. We are stewards. We have been trusted by God, and to be given the privilege to serve Him, we should be faithful. Kita harus setia melayani Tuhan. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya sudah khotbah sampai di situ. Jadi di sini kita lihat pasal 12, melihat ke atas, melihat awan, dan akhirnya melihat Allah, dan mengetahui dunia akan diakhiri oleh api. Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Neraka disiapkan bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan, yang main-main, yang tidak melayani, dan mereka yang berada di dalam dosa. Saudara-saudara, selesailah fase 12, kita masuk fase ke-13. Nah, sini fase ke-13 sebagai satu unsur yang paling memuncak, iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Maka ayat pertama dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekarang kita memuncak kepada unsur rohani yang ketiga. Orang beriman mengalahkan dunia. Orang berpengharapan menikmati dunia yang akan datang. Orang yang berkasih, dia kembali menolong dunia yang binasa. Orang beriman mempunyai sesuatu pegangan yang pegang terus janji Tuhan. Orang berpengharapan, mereka mempunyai sesuatu hari depan yang tidak mungkin digugurkan oleh siapapun. Orang punya cinta kasih, membawa bekal yang hidup dan sifat ilahi yang bermutu tinggi untuk kembali mewakili Tuhan, bersaksi, menolong, dan mengembalikan dunia ini kepada rencana Tuhan Allah. Itulah kasih. Yang beriman dan pengharapan tanpa kasih tetap egois. Karena iman untuk dirimu, pengharapan untuk dirimu, hanya kasih untuk orang lain. Dengar baik-baik. Dan kasih yang sejati bukan sesuatu emosi egois. Kasih yang sejati bukan sesuatu interest pribadi. Kasih yang sejati bukan apa yang kau senang di dalam sesuatu seketika. Kasih yang sejati adalah pembagian hidup, the sharing of your life, the denying of your soul, and the sharing of the grace of God. Kasih yang sejati ada pengorbanan diri, penyangkalan diri, pembagian anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada diri, sehingga boleh mencapai percikan kepada lebih banyak diri yang lain. Itulah kasih. Di sini kalimat pertama dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudara, tanpa kasih dunia tidak ada perubahan, tanpa kasih tidak ada pertumbuhan, tanpa kasih tidak ada kesempurnaan di hidup. Yang membuat kita sempurna bukan pengetahuan, bukan intelek, bukan intelijensi, bukan logika, bukan doktrin. Yang membuat kita sempurna justru adalah cinta kasih. Saya tidak berarti tidak pentingnya doktrin yang lain. Itu harus ada, itu fondasi. Tapi sesudah itu kita bertumbuh, bertambah, bertumbuh terus di dalam kasih kepada orang lain. Saudara-saudara, engkau harus pelihara kasih. Gereja adalah tempat melaksanakan kasih ilahi di dunia. Gereja adalah tempat manusia mengenal apa itu kasih sejati, yang memisahkan diri daripada semua yang bicara tentang kasih yang berada secara duniawi. Gereja adalah satu-satunya tempat ada cinta kasih yang murni yang Tuhan turunkan ke dalam dunia ini. Di dunia ini bukan tidak ada cinta kasih, tetapi adalah cinta kasih yang sudah dicemarkan oleh dosa, dicinta kasih yang bersumber dari diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa, cinta kasih yang berimbalan untuk mendapatkan sesuatu berdasarkan egoisme. Tapi gereja adalah tempat di mana anak-anak Tuhan melaksanakan kasih, menghayati kasih. Jika gereja gagal hidup dalam kasih, tak
mungkin gereja menjadi saksi Kristus. Kalau gereja tidak menikmati kasih yang sejati, gereja tak mungkin memancarkan kemuliaan surgawi kepada dunia. Jika gereja tidak mempunyai kasih yang berbeda dengan kasih orang dunia, maka gereja bukan wakil Tuhan di atas bumi. Engkau harus pelihara kasih. Jika pagi ini engkau dengar khotbah ini, engkau rasa tertusuk hatimu karena masih ada yang kau benci, bertobatlah kamu. Ini gereja. Jika di antara orang di dalam ruang ini masa orang yang engkau benci, engkau dengki, engkau tidak pernah boleh diterima pelayananmu secara layak. Saudara-saudara, memang tidak gampang mengasihi, membenci gampang. Kita kalau sudah disentuh, kalau kita sudah dilukai, kalau kita sudah dirugikan, kalau kita disalah mengerti, langsung kita tidak senang orang itu. Langsung kita ingin membalas dendam. Itu lumrah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Tapi mempelajari mengasihi mereka yang tidak kasihi kita tidak gampang. Itu harus belajar. Kadang-kadang kan dipukul oleh Tuhan sampai banyak tangisan baru engkau bertobat. Tapi kita harus peliharalah kasih. Belajarlah kasih. Kasih itu tidak gampang. Apalagi kasih yang diberikan oleh Tuhan sebagai perintah. Itu merupakan hal yang sangat paradoks. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Allah itu kasih adanya. Di dalam Mazmur dikatakan Allah itu rahimnya, Allah itu rahmannya. Tetapi di dalam perjanjian baru, God is love. Allah itu kasih adanya. Kasih menjadi substansi ilahi. Kasih menjadi sifat dasar ilahi. Kasih menjadi identik dengan Allah yang sejati. God is love. Saya tidak katakan love is God. God is love is not equal to love is God. Allah itu kasih tidak berarti kasih itu Allah. Kalau Allah itu kasih diartikan dengan kasih itu Allah, itu bahaya. Seperti saya mengatakan manusia itu dua kaki, tidak boleh dibalikkan. Yang dua kaki itu manusia. Mungkin dia ayam, betul nggak? Manusia dua kaki tidak sama dengan yang dua kaki manusia. Allah itu kasih tidak berarti kasih itu Allah. Ada orang-orang yang tidak membedakan substansi kasih yang suci dari Allah, yang tidak suci bukan dari Allah. Lalu dia mengatakan kalau ada kasih dia sudah ada sifat ilahi. Salah. Kasih yang suci, kasih yang jejer, yang sejajar, yang harmonis, yang tidak berlawanan dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah adalah api yang menghanguskan. Sekaligus Allah itu api yang menghanguskan dan dia juga adalah kasih. Mungkin tidak. Sekaligus dia Allah yang suci, sekaligus dia Allah yang adil, tapi dia juga penuh dengan kemurahan. Mungkin tidak. Kalau Allah itu murah dan Allah itu marah, murah sama marah itu bukan hal yang gampang diharmoniskan. Kalau Allah itu kasih dan Allah itu adil, kasih dan adil itu bukan gampang diharmoniskan. Kalau Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengadili seluruh dunia, juga adalah Allah yang mengampuni dosa. Itu pengadilan dan pengampunan dosa tidak gampang diharmoniskan. Dari Alkitab dengan ayat terakhir 12 dan ayat pertama 13 begitu langsung dijajarkan. Ini menyatakan berapa sulitnya kita mengerti sifat ilahi. Our God is a consuming fire. Our God is love. And keep your brotherly love consistently. Di dalam terjemahan lain, senantiasa pelihara cinta kasih persaudaraan. Di dalam kitab suci perjanjian lama kita mengatakan kasih menuju kepada satu skala, satu status. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Dan ayat itu diperkembangkan menjadi kasihilah tetanggamu, orang di pinggirmu, orang sekitarmu, kanan, kiri, depan, belakang yang keliling dengan engkau itulah manusia. Meskipun dia Islam, dia Buddha, dia apa saja. Kasihi orang lain, tetanggamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi di sini mengasihi diri sebagai dasar untuk mengasihi orang lain. Mengasihi diri kenapa menjadi dasar sebagai orang lain? Kalau setiap orang menghargai diri, kalau setiap orang mengetahui diri itu adalah sesuatu hidup yang perlu dipelihara, perlu dikasihi, perlu dimengerti, perlu disayang. Tidak ada orang tidak mau disayang. Tidak ada orang tidak mau dicintai. Tidak ada orang tidak mau dihormati. Sebagaimana engkau mau dihormati oleh orang lain, Yesus berkata, hormatilah orang lain terlebih dahulu.
Nah, di situ menjadikan soal interaksi personalitas, interaksi watak dan watak, interaksi pribadi dan pribadi berdasarkan etika aktif. Mengapa saya katakan etika aktif? Inilah perbedaan Konfusianisme dengan kekristenan. Di dalam ajaran Konghucu, engkau tidak mau diperlakukan bagaimana. Jangan engkau memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Engkau tidak mau diejek, jangan ejek orang lain. Engkau tidak mau dicurigai, jangan curigai orang lain. Engkau tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Hal yang engkau tidak inginkan, jangan engkau kerjakan kepada orang lain. Itu Konghucu. Ji suo bui, wu shi yi ren. Tapi Yesus Kristus melampaui satu langkah lebih besar lagi. Berkata, yang kau inginkan, lakukan kepada orang lain. Nah, di sini aktifnya beda dengan pasif. Kalau aku tidak mau dihormati, saya jangan tidak menghormati orang lain. Itu menjadikan masyarakat pasif. Aku tidak mengganggu engkau, tidak mengganggu aku. Aku tidak menghina engkau, engkau tidak menghina aku. Aku tidak mengejek engkau, engkau tidak mengejek aku. Aku tidak kritik engkau, engkau tidak mengadili aku. Akhirnya kamu, aku pasif. Tetapi Yesus mengatakan, kau inginkan diperlakukan bagaimana? Perlakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Ini menjadi aktif. Kekristenan selalu aktif. Itu di mana kekristenan ada di situ akan berkembang terus mengabar Injil ke orang lain. Konghucu tidak mengatur dan tidak memerintahkan murid-muridnya pergi mengabarkan Konfusianisme ke seluruh dunia. Akhirnya Tionghoa itu menjadi satu kelompok eksklusif. Ngomong-ngomong sendiri, orang tidak tahu. Kalau bicara orang lain pakai bahasa sendiri, orang tidak tahu. Mereka eksklusif. Itu Konfusianisme. Tapi orang Kristen di mana berada, mereka berarti mempunyai niat untuk terbuka, untuk pergi mempengaruhi secara aktif kepada orang lain. Sehingga interaksi society, interaksi daripada masyarakat menjadi sifatnya aktif di dalam kekristenan. Karena kasih itu adalah sesuatu inisiatif daripada orang yang mempunyai cinta kasih. God is love. So the love of God comes to us, forgive our sins, save our souls, and give us the grace from His own abundantness. Allah itu kasih adanya, maka dari Dia punya hidup, Dia keluarkan anugerah, mengeluarkan cahaya, mendekati kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita, aktif. Kita belajar juga demikian. Tetapi saudara, perjanjian baru, kalau perjanjian lama, kasihilah orang lain sebagaimana engkau mengasihi diri sendiri. Cintailah tetanggamu. Ini satu interaksi antara pribadi dan pribadi di dalam masyarakat yang bersifat aktif. Di dalam perjanjian baru, Yesus memberikan perintah yang baru. Dan ini tidak ada di perjanjian lama. Perintah yang baru itu adalah tercantum di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Yaitu dari Yohanes 13 sampai Yohanes 16, itulah khotbah terakhir Yesus khusus untuk orang-orang yang mengikut Dia. Ini adalah seminar terakhir. Ini ada retreat eksklusif. Ini ada pengkaderan yang terpuncak. Bagaimana Dia melatih muridnya pada waktu 3,5 tahun bagian yang terakhir. Itu semua merupakan hal yang luar biasa. Fase 13 dimulai dengan katakan, jikalau Yesus sudah mengasihi orang yang Dia cintai, maka Dia mengasihi mereka sampai tuntas, sampai akhir. Baru Dia mulai mendidik mereka. Lalu dari 14 sampai 16 bicara tentang Roh Kudus akan datang. Dia akan pergi ke surga. Dia kembali kepada Bapa. Bapa dan Anak mengirim Roh turun untuk mendampingi, untuk mengajar, untuk mengingatkan kembali, untuk menegur, untuk menguatkan, untuk diam-diam hati manusia sampai selama-lamanya. Di dalam fase 13 akhir Tuhan Yesus berkata, aku sekarang memberikan perintah yang baru kepadamu. Yaitu engkau harus saling mengasihi satu dengan lain. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kasihilah sesamamu. Kasih orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Di dalam perjanjian baru kasihilah satu dengan lain di antara kamu sendiri. Apakah ini lain? Mengasihi tetangga. Love others just love yourself. Love your neighbors. Di dalam perjanjian baru mengasihilah satu dengan lain. Apakah perbedaan? Mengapakah saling mengasihi, love one another itu menjadi perintah yang baru? Apanya yang baru? Baru di mana? Pernah engkau pikir tidak? Karena setelah kalimat itu menjadi perintah, lalu Tuhan Yesus menyambung dengan satu contoh. Sebagaimana
Aku mengasihi kamu. Biarlah kamu juga mengasihi satu dengan lain berdasarkan kasihku kepada kamu. Itu perintah baru letaknya. Itu satu revolusi. Itu satu perubahan, satu penerobosan, satu breakthrough. Engkau dulu mengasihi orang lain standar apa? Standarnya mengasihi diri. Kalau standar engkau mengasihi orang lain adalah karena engkau mengasihi diri, lalu dengan standar aku mengasihi diri untuk mengasihi orang lain, Yesus bilang tidak bisa. Engkau harus rubah. Ini perintah baru, perintah yang ada di perjanjian baru. Engkau bukan lagi mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Engkau mencintai orang lain sebagaimana aku mencintai kamu. Wah, standarnya sudah menjadi cinta ilahi. Saudara-saudara, saya kira kita perlu mengerti, karena banyak pentafsiran Alkitab pun masih dangkal sekali. Banyak pentafsiran Alkitab berhalaman ratus-ratusan, tapi banyak hal yang paling penting belum digali. Saudara, mimbar yang diberikan Tuhan di Jakarta ini adalah untuk menggugah dan memberikan kepada engkau banyak prinsip yang penting luar biasa. Sekali lagi, Old Testament, you love yourself, and with it, you love to yourself, you love others. Tetapi perjanjian baru, Jesus love us, and with the love of Jesus to us, we love others, and we want to have the interaction in love one another. Itulah perbedaan. Sebagaimana orang mencintai diri, lalu dia mencintai orang lain, cinta terhadap dirimu itu mungkin salah. Cinta terhadap dirimu itu mungkin berubah. Cinta kepada dirimu itu bersifat egois. Cinta kepada dirimu bersifat cacat celah. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi cinta Kristus kepada kita tak mungkin salah. Cinta Kristus kepada kita tak mungkin berubah. Cinta Kristus kepada kita tak mungkin egois. Cinta Kristus kepada kita itu pasti kekal adanya. Maka beda. Aku memberikan perintah yang baru kepada engkau. Lalu disebut, sebagaimana aku mengasihi engkau, kasihlah engkau satu dengan lain. Nah, itu yang sekarang diulangi di sini. Peliharalah cintamu di dalam persaudaraan. Love one another. Saudara, kalau kita bicara mengenai cinta merinci, mengupas, engkau menemukan begitu banyak rahasia yang luar biasa. Tidak ada di filsafat siapapun. Tidak ada di agama apapun. Hanya ada di dalam kekristenan. Hanya ada di dalam perintah. Hanya ada dalam ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, sebagaimana aku mencintai kamu, cintailah kamu satu dengan orang lain. Di situ patokan adalah godly love, heavenly love, the love from Christ, the love from the incarnated God as a human being in the history. Allah yang inkarnasi menjadi manusia di dalam sejarah, mewujudkan menjadi contoh, menjadi pusat, menjadi sumber inisiatif kasih yang tidak pernah ada di sejarah. Dan di situ dia memerintahkan, sudah lihat saya? Sudah mengalami? Engkau sudah lihat bagaimana saya mencintai kamu? Saya perintahkan dengan cara yang sama, cintai orang lain. Tidak gampang, menjadi orang Kristen tidak gampang. Menjadi orang Kristen bukan ikut kebaktian, lalu kasih persembahan, lalu di luar bawa kitab suci, lalu engkau nyanyi-nyanyi itu Kristen. Tidak. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Kristus. 1, 2, 3. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Setelah jiwa kita ditebus, hidup kita diperbarui, kehidupan kita harus dipersamakan dengan satu studi kasus, dengan satu studi praktek, dengan satu studi sungguh-sungguh untuk menginginkan diri memiripi Tuhan kita. Poin yang lain yang saya mau jelaskan pagi ini, kasih itu kenapa diperintahkan? Kalau diperintahkan berarti pasif. Kasih itu dasarnya aktif. Yang aktif diperintahkan menjadi pasif. Karena perintah baru kasih itu rela. Kalau tidak rela itu kasih tidak. Kalau kasih harus rela. Setelah diperintah baru kasih itu kan pasif dan itu adalah sesuatu paksaan. Bagaimana bisa rela? Bagaimana bisa cinta? Engkau harus kasih ya? Iya. Kenapa kasih? Karena diperintah. Jadi engkau kasih enggak? Enggak tahu. Karena diperintah maka kasihi. Itu kasih apa itu? Mestinya kasih itu inisiatif, senang rela. Jadi kasih itu keluar daripada kerelaan diri sendiri. Kok diperintah? Tapi justru Alkitab mengandung rahasia ini. Kasih sama perintah tidak boleh dipisahkan.
Saya tidak habis-habis pikir kenapa begini. Mengapa kasih dan perintah itu diperbadukan? Tuhan berkata, this is the new commandment. Ini ada perintah yang baru. You love one another. Tuhan, kalau saya cinta itu saya cinta sendiri. Tidak usah lu perintah. Kalau lu perintah itu saya menjadi pasif. Saya menjadi dipaksa. Itu bukan kasih. Tidak, saudara-saudara. Heran sekali. Taurat disebut Taurat yang membebaskan. Kasih disebut sebagai sesuatu perintah yang baru. Taurat bagaimana membebaskan? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ini perbatasan. Ini ada pembatasan yang bikin aku tidak mungkin melewati, menerobosi sesuatu perintah yang sudah ditetapkan. Itu adalah menjadikan saya tidak bebas, bukan? Tetapi Yakobus mengatakan Taurat yang membebaskan. Taurat rajawi. Iman rajawi, Taurat yang membebaskan. Saya sulit mengerti, tapi saya harus mengerti. Apalagi saya dipanggil, dipercayakan Tuhan menjadi orang yang memberi pengertian kepada mereka yang lebih tidak mengerti dari saya. Sebagai hamba Tuhan, saya harus mengerti lebih dahulu. Dan pada waktu saya mau mengerti ini, saya melihat banyak buku tidak menjelaskan dengan baik-baik. Harus kembali ke Alkitab, mencari, menelusuri, mendapatkan rahasia sesungguhnya. Taurat sama perintah itu sama. Allah memberikan perintah tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan perintah itu sama kasih ada hubungannya. Perintah sama kasih ada hubungan. Pertama, Taurat berasal dari perintah Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan berasal dari kasih Tuhan. Ibu yang mengasihi anak, tidak mau anak dibakar, berkata, jangan dekat api. Ibu yang mencintai anak muda mengatakan, jangan kau melacur. Waktu perintah jangan melacur, engkau jangan berzina, engkau jangan pergi berkawan dengan orang yang tidak baik. Itu menjadi perintah, itu dasarnya kasih. Maka Paulus mengatakan segala kesimpulan perintah, segala kesimpulan dari Taurat itu adalah kasih. Dari kesimpulan Taurat adalah kasih. Kasih menjadi motivasi mengeluarkan perintah. Psikologi yang modern mengatakan jangan mengajar dengan jangan. Kalau itu akan merangsang orang justru melawan. Tetapi Alkitab justru mulai daripada jangan makan buah yang terlarang. Apakah Tuhan adalah ahli melarang orang? Apakah Tuhan hanya memberikan perbatasan-perbatasan untuk bikin orang melanggar supaya orang itu akhirnya tidak bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan memberikan pohon sebanyak mungkin. Hanya memberi satu batang yang harus dibatas. Tuhan mengatakan dulu, semua buah di seluruh pohon yang berada di seluruh Taman Eden, silakan makan. Tetapi hanya satu di pohon yang membedakan baik dan jahat. Pengetahuan itu engkau tidak perlu makan buahnya. Tuhan bukan ahli melarang, membatas kebebasan manusia. Karena kebebasan manusia itu diberikan oleh Tuhan. Kebebasan melawan Tuhan itu pun diizinkan oleh Tuhan. Kuat, kuasa untuk mempunyai kemungkinan melawan Tuhan pun itu adalah satu karunia dari Tuhan. Tuhan begitu menghargai orang. Tuhan begitu respect kepada manusia yang diberikan dengan ada keadaan roh menjadi satu hal yang dibubuhkan di dalam eksistensinya. Adalah Tuhan memperbolehkan manusia melawan dia. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. Tapi perlawanan itu sebagai satu penghormatan. Perlawanan yang dimungkinkan oleh Tuhan menjadi sesuatu respect yang terbesar kepada manusia. Karena Tuhan tidak mau memaksa orang beriman dan taat kepada dia. No one supposed to obey God simply of compulsory method. No one supposed to love God because forced. Allah tidak mau manusia mencintai dia secara paksa. Itu sebab Allah melepas, Allah memberikan kebebasan, Allah mengizinkan kau berontak kepada dia. Pada waktu kau diberikan izin berontak kepada dia, itu merupakan sesuatu kehormatan yang terbesar yang diberikan untuk eksistensimu. Tetapi Allah yang mau engkau taat kepada dia dan akan memberikan bahagia kepada semua orang yang taat kepada dia, sekaligus juga adalah Allah yang memberikan perintah jangan. Modern psychology, jangan anggap sudah mengerti segala sesuatu. Orang dalam psikologi modern banyak yang kasihan sekali.
Mereka seolah-olah sudah mengetahui penyakit-penyakit seluruh dunia di mana. Tetapi yang bisa menyembuhkan tidak ada. Orang benar-benar disembuhkan itu hampir tidak ada. Kecuali cinta kasih dari Allah merubah dunia. Saya dengan jelas mengetahui tanpa manusia berdamai dengan Allah, tidak ada kesembuhan jiwa. Tanpa manusia kembali kepada kebenaran Allah, tidak ada kebebasan jiwa. Yesus berkata, ketahuilah olehmu tentang kebenaran, maka kamu akan dimerdekakan. Ini firman. Yesus berkata, Allah itu Allah itu adu kasih. Dan biar Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia. Jikalau bukan anak Allah yang membebaskan, tidak mungkin engkau mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Yohanes pasal 8 ayat 36. Saudara-saudara, Sigmund Freud tidak bisa membebaskan manusia. Carl Jung, Watson, Elder, dan sebagainya. Engkau hanya bisa memberikan pengetahuan engkau jatuh di dalam mana. Seperti hari ini, dokter-dokter menemukan SARS itu apa. Virusnya itu apa? Perubahannya bagaimana? Sekarang makin mengganas. Bahayanya di mana? Tapi sudah tahu memberikan obat menyembuhkan semua orang SARS. Belum ada. Demikian manusia diketahui kesulitan apa jiwanya, gejalanya apa itu mungkin dikasih tahu sama psikologi. Tapi untuk menyembuhkan kecuali kembali kepada Allah. Saudara-saudara, bukan saja demikian di dalam perjanjian lama kita lihat perintah itu semua berdasarkan kasih. Sehingga orang tanya kepada Yesus Kristus, sebenarnya perintah apa sih yang paling besar? Perintah yang paling penting, karena orang Yahudi dari 10 hukum berkembang terus menjadi 260 lebih, akhirnya menjadi 612. Makin merinci, makin komplit, makin mengetahui, makin menjadi orang akademis, mengerti sampai telusuk-telusuknya seluruh pelosok-pelosok pengertian perintah itu ada. Tetapi sesudah mengerti semua ini, tidak ada yang bisa menjalankan. Hanya secara akademis menganalisa sampai komplit, tapi yang bisa menjalankan tidak ada. Maka Petrus berkata di dalam itu Kisah Para Rasul pasal 15. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, Taurat yang menjadi kuk yang diserahkan kepada kita dari nenek moyang kita kepada sekarang, tak ada satu orang yang pernah menanggungnya. Tak ada satu yang bisa menjalankannya. Saudara-saudara, itulah kegagalan Yudaisme. Maka Yesus datang. Lalu orang tanya Yesus, Rabi, sebenarnya Taurat mengandung perintah-perintah. Perintah semua yang paling besar itu yang mana sih? Yesus menjawab, perintah dari semua Taurat yang paling besar. Satu, dengarlah engkau Israel, Allahmu, Allah yang Maha Esa. Biar dengan segala pikiranmu, sebulat hatimu, sekuat tenagamu, seluruh sifatmu, kasihi dia. Inilah perintah yang paling besar. Jadi Yesus menggabungkan perintah dengan kasih, bukan? Paulus menggabungkan kasih dengan perintah. Ini satu kaitan yang luar biasa. Seluruh kitab suci itu konsisten. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru tidak ada lowongan di mana kita membuat mereka itu konflik. Tidak ada. Tidak ada ketidakharmonisan. Sehingga kita mempecah belahkan arti sesungguhnya. Tidak ada. Saudara-saudara, maka di sini Yesus mengatakan, "You mau tahu where is the greatest commandment? Di mana perintah yang paling penting? Love God, cinta kasih kepada Allah. Cintalah Allah dengan sekuat akal budimu, sebulat hatimu, sekuat tenagamu, seluruh jiwamu, seluruh mental, jiwa, rohani, tubuhmu, kekuatan jasmanimu. Cintailah Tuhan dengan sebulat-bulatnya dirimu, with the whole heart and whole person." The whole soul, whole body, whole power. You love your God. That is the first among all commandments. And the second, same. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi saya melihatnya, kasih sama perintah itu digabungkan. Kasih mengakibatkan memberikan perintah. Perintah menuntut kita kasih. Sehingga tak bisa dilawan, tak bisa dipisahkan. Inilah kekristenan. Love and commandment. Kasih dan perintah. Lalu perintah dan janji. Janji menepati kasih. Ini semua berkait. Saudara-saudara, tidak ada perintah yang tidak mengandung janji. Tidak ada janji yang tidak mengandung perintah. Ini adalah kitab suci. Kasihilah Tuhan. Kabarkanlah Injil. Kasihlah sesamamu. Di dalam perintah-perintah itu mengandung apa? Janji-janji. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Maka aku menyertai engkau. Itu janji.
kasihilah satu dengan lain, maka orang mengetahui engkau adalah murid-muridku. Itu janji. Setiap kali perintah diberikan mengandung janji. Setiap kali janji diberikan mengandung perintah. Sehingga kasih dan perintah dan janji dan penggenapan kasih itu menjadi satu keutuhan yang sirkulasinya tidak ada bocornya. Puji Tuhan. Kasihilah sesamamu. Pada waktu Tuhan memberikan kalimat ini, dia menganggap kalau gereja bisa saling mengasihi, gereja itu saksi Kristus. Dia mengatakan kalimat selanjutnya, jikalau engkau mengasihi satu dengan lain, maka orang dunia mengenal engkau adalah yang pernah mengikut aku. Maka dunia mengetahui dengan cara itu, engkau adalah murid-muridku. Artinya apa? To love one another is a sign of the witness that we are the follower of Jesus Christ. Dengan kasih satu dengan lain, ini adalah tanda, ini ada bukti kita orang Kristen. Engkau mengatakan, saya menjadi orang Kristen. Kau tahu buktinya apa? Ini KTP. Nah, Kristen. Alkitab tidak mengatakan Kristen tandanya KTP. Tidak ada. Itu akhirnya hanya mengakibatkan orang Kristen KTP. Saudara-saudara. Alkitab tidak katakan tanda salib itu Kristen. Banyak tukang copet lagi copet orang pasang salib di sini. Malu-maluin Tuhan saja. Banyak orang pilih pakaian yang bersifat Kristen. Pakai kalung ada salibnya. Pakai gelang ada salibnya. Mengatakan saya Kristen, saya Kristen. Sambil ngomong kalimat kedua bohong. Sambil mengatakan saya Kristen, saya majelis. Berdagang, hancurkan orang lain. Bikin orang mempermalukan Tuhan karena engkau lebih licik. Lebih jahat. Lebih tidak jujur. Lebih jahat daripada orang yang belum Kristen. Copot saja salibmu. Buang kitabmu. Ngakulah engkau bukan orang Kristen. Jangan memperalat Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan dengan namamu Kristen. Engkau dibaptiskan lalu berbuat lebih jahat dari orang bukan Kristen. Silakan keluar. Gereja tidak perlu anggota seperti ini. Tanda kita menjadi orang Kristen bukan salib. Yang daripada emas, dari perak. Tanda kita menjadi orang Kristen adalah cinta kasih yang sungguh-sungguh suci di antara engkau dan engkau. Nah, engkau mengatakan, ya bagaimana saya mesti mengasihi orang lain? Perjanjian lama, engkau mengasihi dirimu, engkau mengasihi orang lain. Perjanjian baru tidak. Sebagaimana Kristus mengasihi engkau, engkau mengasihi sesama saudaramu. Bagaimana? Dengan kasih Kristus kepada saya mengasihi orang lain. Belajarlah sifat kasih Kristus. Bukan belajar teori kasih Yesus. Belajarlah pelaksanaan kasih. Bukan belajar dapat angka-angka. Saudara-saudara. Sekali lagi saya berkata kepada saudara. Mari kita belajar. Belajar itu dua macam. Belajar yang satu macam ada belajar untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Belajar satu lagi adalah memperalat Tuhan. Lebih kita tahu tentang rahasia pikirannya dia. Sebagai orang Kristen seumur hidup kita terus belajar. Terus belajar. Semua pendeta-pendeta di GRI dituturkan, you come to learn, come to learn, come to learn. You do not come to contribute, come to teach. Come to share your knowledge. No, we come to learn. And by the journey, by the experience, by the concrete of your learning, in the process, people learn from your learning. Saya belajar bagaimana melayani. Saya mewujudkan pelajaran itu dalam hidupku. Dan di dalam saya prosesnya menuju kepada makin sempurna. Orang belajar dari saya bagaimana belajar. Di situ menjadi satu transformasi pengertian sesungguhnya yang konkret. Sambil belajar, sambil mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, belajar bukan baca buku bisa hafal lalu dapat angka tinggi. Itu bukan belajar. Itu namanya kantor imigrasi di dalam dunia akademis. Pemindahan pikiran dari buku ke otak, dari otak ke tulisan, dari tulisan kepada angka, lalu engkau lulus. Itu bukan belajar. Belajar berarti merubah hidupmu. Belajar berarti mengikuti teladan Kristus. Belajar berarti terus menyangkal diri, menyesuaikan diri dengan Kristus. Itu belajar. Pada waktu kita melayani, kita belajar. Pada waktu kita belajar, kita melayani. Pada waktu kita melayani, kita di dalam pertumbuhan. Sebagai proses kita makin memperlengkapi, makin menyempurnakan diri. Dan di situ kita mengasihi yang lain. Saudara-saudara, mengasihi orang gampang tidak? Mengasihi orang gampang tidak? Tidak gampang kan?
Banyak orang jahat kok. Banyak orang tidak enak. Orang kalau baru ketemu seger. Sudah lama-lama, ketahuan sudah. Hah? Kalau sudah baru 2 bulan, aduh seger loh. Tidak ada seperti dia, baik loh. Sudah 20 tahun, aduh. Sampai itu, dia bohongnya bagaimana. Dia cara tipunya bagaimana. Semua ketahuan. Lalu mengasihi dia lagi. Iya, susah dong. Rupamu gua mengasihi kamu. Aku tahu segala seluk-beluk hidupmu. Susah lagi mengasihi. Karena apa? Makin lama ketemu, makin menemukan kesalahan. Makin lama bergaul, makin tahu salahnya, tahu cacatnya, tahu tipunya, tahu tidak beresnya. Maka mengasihi orang sukar sekali. Mengasihi Tuhan gampang. Ya toh? Tuhan baik kok. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena Engkau baik kepadaku. Tapi suruh aku ngasih dia. Enggak ya. Rupanya kayak gitu gak suruh gua kasih. Jadi aku mengasihi Tuhan gampang, mengasihi orang lain susah. Betul? Hah? Betul ya? Semua mengasihi Tuhan lebih gampang atau mengasihi orang lebih gampang? Jawab. Dua-dua susah. Atau dua-dua gampang sekali lagi. Mengasihi Tuhan lebih gampang atau mengasihi orang lebih gampang? Jawab. Mengasihi Tuhan lebih gampang ya. Kalau begini Tuhan, dengan aku mengasihi Engkau, cara itulah aku pakai untuk mengasihi orang. Baik enggak? Mengasihi Tuhan lebih gampang karena Tuhan itu baik. Mengasihi orang susah karena orang itu tidak baik. Orang banyak buruknya. Kita kan tidak senang tipu sama orang lain. Tidak senang orang yang pura-pura sama kita. Mengasihi Tuhan itu gampang karena Tuhan itu baik. Mengasihi manusia itu sulit karena manusia itu tidak baik. Maka aku mengasihi Tuhan. Bagaimana kalau saya dengan cara mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan itu saya pakai untuk mencintai manusia. Bagus tak? Bagus. Jawab yang baik ya. Sekali lagi. Dengan aku mengasihi Tuhan, cara yang sama aku mengasihi manusia. Baik tak? Tidak. Saudara sudah kepancing masih tidak tahu. Saudara jangan kira kamu pintar intelektual. Kamu bodoh. Karena baru dikasih tahu ayat tadi, langsung engkau salah. Bagaimana kau bermurid Yesus? Yesus tidak mengatakan, sebagaimana engkau mengasihi aku, engkau mengasihi satu dengan lain. Tidak. Dia mengatakan, sebagaimana aku mengasihi kamu, dengan kasih itu kamu mengasihi yang lain. Yang mana yang betul? Dengan aku mengasihi Tuhan, cara itu saya kasih orang lain, baiklah. Tidak baik. Karena apa? Karena engkau mengasihi Tuhan dengan kasih yang sering berubah. Betul nggak? Hei, kasih yang tidak konsisten. Kasih yang egois. Oh Tuhan, aku mengasihi engkau karena engkau baik sama saya. Aku mengasihi engkau karena aku dapat lotre. Aku mengasihi engkau karena anakku disembuhkan. Itu kan? Engkau mengasihi Allah dengan kasih yang inkonsisten. Dengan kasih yang egoisme. Kasih yang sangat self-centered. Kasih yang tidak mengerti secara komprehensif. Kasih yang selalu timpang. Dan selalu cacat. Selalu tidak sempurna. Dengan kasihmu kepada Allah yang berubah-berubah untuk mengasihi orang lain. Cilaka. Hari ini aku sangat mengasihi engkau Tuhan. Maka dengan kasih itu aku mengasihi sesama. Besok aku mencela Tuhan. Dan cara itu saya mencela semua. Gereja jadi apa? Tidak boleh itu. Itu salah sekali. Ada satu orang saya ketuk pintu. Saya mau melihat barangnya. Ada sesuatu antik yang baik dari dia. Saya hanya mau lihat. Waktu begitu ketemu sama dia. Orang itu mukanya jelek sekali. Cara ngomong dablek. Saya terus mengatakan. Pak, baru berkelahi sama istri ya? Saya sengaja. Mukanya kok jelek begitu ya? Cara ngomongin dah sopan. Pak, baru berkelahi sama istri ya? Dia kaget. Dia mengatakan apa? Lu kok tahu ya? Bapak kok tahu? Saya bilang, mukamu tulis aku baru berkelahi sama istri. Masa ada tulisan itu? Saya bilang, engkau baru terima tamu kok modelnya kayak begini. Saya lihat pasti tidak beres kamu. Karena engkau sama istri berkelahi sekarang dengan sifat seperti ini menerima tamu. Aduh saya takut lo bicara sama bapak. Saya bilang pasti takut. Karena saya tahu hatimu. Lebih takut saya Pak. Kok bisa tahu hati saya? Saya bilang saya hamba Tuhan. Saya baca mukamu. Dia kaget luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Iya. Padahal hari itu saya rasa-rasa ada sesuatu. Saya tebak. Langsung tebaknya cocok. Bikin dia kaget setengah mati. Nah kalau sudah sama istri berkelahi. Kelihatan tamu tidak karu-karuan. Kalau orang sama anak marah-marah terus cara begini menerima tamu. Jadi apa masyarakat?
Maka dengan cintamu kepada Tuhan yang selalu inkonsisten, engkau mengasihi saudara. Bahaya. Yesus tidak pernah mengatakan dengan bagaimana engkau mengasihi aku, kasihlah saudaramu. Tidak ada itu. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah memberikan perintah yang terbalik. Yesus tidak pernah merubah urutan. Yesus mengatakan, bagaimana aku mengasihi engkau, kasihlah engkau kepada saudaramu. Itu tidak mungkin salah. Amin. Nah, kalau sudah ikut kebaktian ini, menjadi pintar dulu. Saudara, jangan kira kita mempelajari firman Tuhan itu tidak ada manfaat. Terlalu besar perubahan membuat kita cerdas, karena firman Tuhan membangkitkan, membuka dan mendidik, mencerahkan kita punya intelektual. Tidak ada Tuhan mengatakan, tidak ada perintah Tuhan mengatakan, saya bagaimana mengasihi Tuhan, maka dengan cara itu saya mengasihi saudara. Tak boleh. Itu bahaya. Tapi Tuhan berkata, sebagaimana aku mengasihi kamu, dengan kasih itu kamu mengasihi saudaramu. Itu yang benar. Saudara-saudara, dengan kita saling mengasihi, maka orang dunia mengetahui kita adalah murid-murid Yesus. Gereja kelihatan dengan tanda yang bagus, dengan salib yang tinggi, tapi dalamnya bertengkar, dalamnya bermusuhan, dalamnya berselisih. Itu malah mempermalukan Tuhan. Karena orang masyarakat melihat, ini loh tempatnya orang bertengkar, ini loh tempat orang bermusuhan. Saudara-saudara, tetapi sebaliknya, engkau mengatakan, oh kalau gereja jangan bermusuhan, mari kita terima semua ajaran, semua doktrin, semua ajaran, semua gereja sama supaya saling mengasihi. Tidak. Saling mengasihi di dalam persaudaraan, bukan mengasihi bidat, bukan mengasihi ajaran yang salah. Jadi ada batasnya. Di luar itu Allah itu api menghanguskan. Di dalam batas itu mari kita saling mengasihi. Orang mengetahui bagaimana mengasihi, orang mengetahui di mana boleh tidak boleh ekstensi pengasihan itu, itulah orang mengerti sifat ilahi. Saudara-saudara, karena Allah itu kasih, maka semua dijadikan sama. Tidak bisa. Seorang pemuda datang counseling kepada saya 30 tahun yang lalu. Saya mempunyai sesuatu teguran hati nurani. Karena saya berada di Surabaya, in the coast, di satu rumah. Dan di satu rumah itu ada seorang pembantu yang pernah diperkosa oleh orang lain. Sehingga dia itu begitu susah, begitu sedih. Dan dia akhirnya sudah mau putus asa, mau bunuh diri. Akhirnya datang sama saya. Saya kasih tahu saya orang Kristen. Dia mulai minta nasihat. Sesudah nasihat selesai, akhirnya dia dapat hiburan besar. Dan saya lihat sangat terhibur, sangat kuat, sudah baik. Saya melihat kasihan sekali. Sesudah itu bagaimana? Saya mengasihi dia. Sesudah itu saya tidur sama dia. Oh, jadi engkau counseling, akhirnya terus naik ranjang sama dia. Iya, kasihan dong. Dia diperkosa sama orang lain. Dia mendapatkan cinta yang salah. Sekarang saya orang Kristen mempunyai cinta yang benar. Cinta yang benar. Kau mau menikah sama dia? Oh enggak, cuma hibur dia saja. Cinta akhirnya tidak ada prinsip. Cinta akhirnya telah melanggar hukum-hukum daripada Tuhan. Saudara-saudara, manusia kalau sudah tidak beres, di mana batasnya cinta dan benci, boleh dan tidak boleh, Allah itu adil dan alur kasih adanya. Selalu membuat pagar yang tidak perlu untuk diri. Selalu membongkar pagar yang perlu. Selalu menghancurkan moral sendiri. Karena tidak mengerti apa itu kasih. Kasih lain dengan kompromi. Kasih lain dengan toleransi kepada dosa. Kasih lain dengan menjual diri. Kasih lain sama membongkar pagar prinsip-prinsip kesucian. Saudara-saudara, saling mengasihi. Sesudah itu kalimat ayat kedua mengatakan, terimalah tamu, berilah tumpangan kepada orang lain. Nah, saya sudah berkali-kali di dalam khotbah yang lalu mengatakan, satu keluarga yang terbuka untuk menerima tamu adalah keluarga yang lebih gampang hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Satu rumah yang tidak pernah mau terima tamu sulit hidup di dalam kejujuran, keterbukaan dan kesungguhan transparan. Karena kita membuat tembok di dalam rumahku, kita ngomong apa orang lain tidak bisa dengar. Jadi kita selalu senyum kepada orang lain di luar. Setelah masuk muka kita topengnya turunkan kita lain. Jadi rumah yang tidak pernah terima tamu selalu lebih eksklusif, lebih pura-pura, lebih munafik, lebih bertopeng. Rumah yang terbuka untuk menerima tamu selalu lebih transparan, lebih jujur dan lebih sungguh-sungguh. Ini pasti. Dan anak-anak yang berada di rumah eksklusif
adalah anak-anak yang betul-betul sulit bergaul dengan orang di luar, khususnya berbeda pendapat, berbeda sifat, berbeda karakter. Keluarga yang selalu menerima tamu menjadikan anaknya itu terbuka dan dia tidak ada sesuatu pagar yang terlalu tinggi sehingga dia gampang bergaul dengan orang lain. Dari menerima tamu akhirnya mendapat berkat yang besar di luar dugaan. Dari orang yang memberikan tumpangan kepada orang lain, suka bergaul dengan orang lain, mendapatkan sesuatu berkat yang limpah daripada cinta kasih Tuhan yang melampaui harta benda dan keuangan. Saudara-saudara, ayat pertama dikatakan pelihara kasih persaudaraan. Ayat kedua mengatakan berilah tumpangan kepada orang yang menjadi tamu. Karena ada orang pada waktu menerima tamu dengan tidak sadar, mereka menerima malaikat-malaikat. Nah, hari ini saya tidak akan tafsirkan menerima malaikat gimana atau siapa yang menerima malaikat. Karena di seluruh kitab suci hampir tidak ada contoh lain boleh kita ambil untuk mendukung ayat ini. Ada orang dan tafsiran-tafsiran mengatakan itulah seperti Abraham menerima malaikat ke rumahnya. Saudara-saudara, siapa yang menerima tamu akhirnya besok terus baru tahu dia ada sayap. Coba angkat tangan. Oh, baru tahu gua begitu lihat dari lubang kunci di dalam jadian malaikat. Yang saya terima itu malaikat. Saya tidak ngerti. Ayat ini bagaimana arti saya tidak ngerti. Tapi malaikat itu aslinya istilah itu berarti utusan Tuhan. Berarti tamu-tamu itu diutus oleh Tuhan ke rumahmu. Dan pada waktu engkau menerima, engkau mendapatkan yang engkau tidak pernah pikirkan. Itu yang saya ngerti. Belum menerima tamu, saya minta saudara mengerti akan ayat ini. Intinya adalah menerima orang. Jadi love in actual action practically means you accept another. Paulus berkata co-acceptance. Mari kita menampung, menerima orang lain. Menerima orang lain berarti apa? Aku terbuka untuk orang yang berbeda. Aku rela terbuka untuk menampung orang yang lain. Aku rela terbuka untuk mengerti orang yang berbeda dengan saya. Kita dari kecil itu memupuk sesuatu konsep sekuritas. The mentality of security, yaitu sesuatu homogeneous security. Yang disebut itu berarti semacam kesejahteraan kalau bertemu dengan orang yang sama. Saudara-saudara, kalau dengan orang yang tidak sama adatnya, tidak sama kebiasaannya, tidak sama pendidikannya, tidak sama sukunya, tidak sama agamanya, tidak sama cara hidupnya, kita selalu curiga, kita selalu suspek, kita selalu ragu-ragu, kita selalu tidak mau mendekat karena lain. Ini orangnya lain sama saya. Orang lain sama kamu atau kamu lain sama orang? Itu relatif. Ini orangnya lain. Tanya dia. Dia juga menjawab, ini orangnya lain. Begitu. Kalau dua orang tidur di tempat tidur, satu kepala di sini, satu kepala di sini. Orang ini mengatakan, loh, kamu kok terbalik? Dijawab, kamu kok terbalik? Sama kan? Loh, kakimu kok dekat mulutku? Dijawab, kakimu juga dekat mulut, bukan begitu? Dijawab lagi, kakimu belum cuci bau. Dia mengatakan, lu kira kakimu wangi? Begitu kan? Loh, kenapa kakimu kau dekat kepalaku? Kenapa kakimu kepalaku? Semua orang melihat orang lain. Aku enggak gini, kamu kok lain sama saya. Dia juga melihat kamu lain sama dia. Itu sebab kita harus belajar orang-orang yang tidak sama-sama kita mau terima. Ini namanya kasih. Kalau kasih hanya menerima yang sama, itu bukan kasih. Sebagai pendidikmu, sebagai gurumu, sebagai gembalamu, saya berani menjadi teladan. Orang yang tidak setuju sama saya kalau ngomong apa sama saya terima, saya dengar. Coba tampung. Pendapat-pendapat yang berbeda itu bisa menjadikan kita luka, juga bisa menjadi kita berpandangan lebih luas. Tergantung mentalmu bagaimana di dalam kasih dan menampung orang lain. Menerima tamu itu hanya sesuatu hal daripada sesuatu pengertian menampung yang sempit. Tapi menampung orang lain dalam jiwamu, toleransi beda pendapat, itu merupakan satu keindahan, satu pelaksanaan yang wujud daripada engkau betul-betul mempraktikkan kasih. Ayat pertama mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ayat kedua mengatakan terimalah tamu, terimalah tampungan, terimalah mereka yang berbeda dengan kamu. Saudara-saudara, keagungan seseorang
sangat tergantung berapa lebar hatinya, bukan berapa tinggi pikirannya. Orang pintar banyak, banyak. Orang agung banyak, sedikit. Semua 1, 2, 3. Orang pintar banyak, orang agung sedikit. Orang yang mempunyai pengetahuan tinggi bisa dipelajari melalui studi bertahun-tahun, cukup S2, S3. Oh, ke luar negeri 10 tahun pulang S3. Wah, sudah hebat sekali. Tetapi saudara-saudara, engkau mau menjadi orang yang agung dengan jiwa yang penuh dengan cinta kasih, bukan 10 tahun, mungkin 50 tahun belum jadi. Something can be learned with very high speed. Something cannot be learned with the whole life. Yang mana yang bikin agung? Yang sulit, yang lama, bukan yang gampang. Saudara-saudara, belajar menerima pendapat yang berbeda, toleransi kepada mereka yang tidak senang kepada kamu, dan belajar menjadi orang agung lebih daripada sekedar menjadi orang pintar. Orang pintar itu cukup banyak, orang agung terlalu sedikit. Saudara-saudara, alangkah indahnya kalau engkau sekaligus pintar dan agung. Tapi kalau tidak bisa terlalu pintar atau tidak perlu terlalu pintar, ya sudah, orang tidak merasa diri pun pintar, tidak apa-apa, asal memang pintar-pintar sendiri, tidak usah diketahui oleh orang lain. Tapi keagungan itu harus dipelajari. Di New York ada sepasang suami istri, mati-matian undang saya makan. Harus kasih waktu. Saya ini tidak senang makan, karena makan satu kali itu 3 jam, 2 jam. Kalau makan sendiri 3 menit. Nah, mana ada waktu ini hari makan sama ini, itu hari makan sama orang lain. Orang yang makan itu senang. Undang makan, bayar, senang. Lalu bicaranya banyak sekali sama saya sudah capek. Apalagi setelah saya khotbah capek, sekarang saya mau makan. Giliran itu yang khotbah sama saya di meja makan. Gua ngantuk, sudah. Tapi orang itu mengatakan, Pak Tong, sebenarnya ya, saya undang engkau makan, ada tujuan. Wah, lebih takut gua. Ini makan ada tujuan. Akhirnya dia mengatakan, sudah bertahun-tahun saya memperhatikan engkau. Dan saya mau mengetahui sendiri sikapmu. Dia akhirnya jawaban lengkap kasih tahu sama orang lain. Saya undang Stephen Tong makan karena saya mau tahu orang yang seperti dia itu sebenarnya keagungan, kejujuran sampai di mana sih? Kalau sudah dekat baru tahu orangnya sifatnya apa. Kalau di atas mimbar kelihatannya galak, kelimahannya hebat, intelektual tinggi sekali. Dan dia akhirnya berkata sama pendeta lain, orang sekarang yang pintar banyak, tapi yang pintar sekaligus sungguh-sungguh jujur sedikit. Dan orang jujur juga banyak. Sambil jujur sambil goblok juga banyak. Tapi sulit menemukan orang yang pintar tapi jujur dan sungguh-sungguh. Setelah saya makan sama dia, saya tahu siapa Stephen Tong. Saudara-saudara, menampung orang lain tidak gampang. Belajar. Menerima pendapat yang berbeda. Kadang-kadang engkau sudah tahu jawaban. Orang itu kasih tahu sama panjang lebar yang tidak ada gunanya. Kita tidak sabar. Sudahlah, aku sudah tahu kok. Dia sudah tahu seperti dia mendidik kamu baru engkau tahu. Mesti gini, msti begini. Dengar aja, dengar. Karena itu proses dia bertumbuh. Dengar. Kalau ada waktu dengar. Terima saja. Pendapat yang berbeda ada motivasi yang baik. Terima saja. Saudara sebelum bisa menerima tamu, menampung perbedaan. Sebelum engkau menerima tamu, engkau menampung orang yang berlainan dengan engkau. Co-acceptance. Saling menampung, saling menerima karakter yang berbeda, pendapat yang berbeda. Itu tidak gampang sekali. Menerima tamu ini perlu bakat. Tamu kalau datang bagaimana sikapnya, bagaimana ketawanya, bagaimana kita menghadapinya, mesti memberikan ke dia leluasa. Itu tidak gampang. Ada orang sambil menerima tamu sampai bikin tamunya susah sekali. Boleh tinggal rumahku, tapi jangan sentuh barang-barangnya. Ini semua mahal-mahalnya. Awas kalau rusak saya akan tuntut. Orang kayak gini mau engkau bertamu di rumahnya. Yang lebih baik tidur di kandang babi saja. Karena babi ampuni kamu. Ada satu rumah yang selalu tampung saya, selalu menerima saya. Tetapi setelah saya sakit liver, saya orang yang jujur. Saya sakit liver. Saya sakit liver hepatitis B. Jadi orang kalau sudah tahu mereka mau dekat saya boleh, tidak mau dekat juga boleh. Karena hak mereka kok.
Tapi kalau saya diam-diam sakit terus tidak mau ngomong, supaya orang tidak tahu, itu tidak boleh. Saya harus jujur, saya sakit. Setelah sakit, dia yang terus menerima saya. Mulai tahu saya sakit, dia tetap menerima saya, tapi mukanya lain. Pak Tong, engkau tamu yang di rumah ini sudah lama. Mulai hari ini, silakan datang ke rumah kami. Tapi mulai hari ini piringmu, ini sendokmu, ini gelasmu, ini garpumu yang tandanya warna lain. Yuk jangan pakai yang lain ya. Yuk kalau pakai ini, kalau mau dapat yang lain mesti pakai sendok yang lain. Saya mempunyai perasaan manusia terisolir, manusia yang diistimewakan. Mulai hari itu saya bilang sama Stemi, mulai hari ini saya kemana-mana berkhotbah, saya tinggal di hotel. Saya tidak mempersulitkan siapa, tidak membuat berat siapa. Karena ada orang rasa berat untuk menerima tamu. Padahal saya sudah kasih tahu sama HBE, HBC saya begitu tinggi, saya tak mungkin saya tular kepada orang lain. Tapi orang masih sulit. Tidak gampang terima tamu. Saudara-saudara, kadang-kadang orang yang terima saya itu baik sekali hatinya. Tapi di situ saya tidak bebas. Karena apa? Sebentar-sebentar anaknya ketuk pintu. Patong, perlu peso enggak? Perlu buah enggak? Saya sudah mau tidur. Anaknya ketuk lagi. Patong ceritain saya dong. Mati gua. Terima tamu dan diterima sebagai tamu itu ada kesulitan banyak. Tapi belajar. Saudara-saudara, ada orang sengaja tidak mau tinggal hotel. Maunya tinggal di rumah orang Kristen supaya hemat uang saja. Dan ada orang tak kira-kira sudah jadi tamu, bicaranya seperti tuan rumah. Tuan-tuan itu dimarah-marahin tak karu-karuan. Ada orang tak segan-segan begitu tinggal tak mau pergi. Di dalam abad pertama ada satu buku namanya Didache. Didache itu artinya pengajaran, bahasa Greka. Dan buku itu dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai ajaran yang ditinggalkan oleh 12 rasul. Soal Sutu Ishin. Di situ mengatakan terimalah tamu. Menurut ayat ini, terimalah tamu yang khususnya mengabar Injil ke sini sana. Waktu lewat kotamu, beri tampungan kepada dia. Beri tampungan kepada dia. Karena mereka hamba Tuhan yang mengabar Injil ke sini sana. Kalau sudah matahari senja, kalau sudah mereka harus tidur, mereka sekarang sudah sampai kotamu, masuklah rumahmu, terimalah mereka. Baik tak? Baik ya. Tapi buku itu heran sekali, ada tambah satu kalimat. Terimalah tamu yang mengabar Injil ke sini sana. Sebagai hamba Tuhan, kau harus terima. Tetapi kalimat ini lucu. Mau dengar? Yang sampai hari ketiga dan mau pergi, itu nabi palsu. Ya. Kok katanya hamba Tuhan? Saya karena mengabar Injil sekarang bertamu di sini. Hari kedua, makannya enak, tambah lagi. Kapan perginya? Belum ada pimpinan Tuhan. Barang siapa katanya hamba Tuhan menginap di rumahmu hari ketiga masih belum pergi, nabi palsu. Kecuali telepon dulu, saya mau tinggal 7 hari, boleh enggak? Kalau enggak karena makanan enak, kalau gini hari keempat kasih makan yang jelek saja, pasti dia pergi. Saudara tahu satu kastel yang menjadi villa terbesar dan paling mahal di dunia sepanjang sejarah, itu adalah kastel Hearst. Mr. Hearst itu seorang wartawan, seorang pemilik dari para surat kabar pers yang terbesar pada abad 19. Dan akhirnya kumpulkan uang begitu banyak. Dia mendirikan sesuatu kastel yang menjadi villa pribadi di California. Di tengah-tengah Obispo, St. Louis Obispo dengan San Francisco. Ada satu pegunungan. Di situ menghadapi Laut Pasifik. Dan belakangnya gunung. Dia membeli 1.800 hektar untuk menjadi satu villa. 1.800 hektar. Itu lebih besar dari negara Vatikan, negara Marino, negara Liechtenstein, negara-negara Andorra yang ada di Amerika. 1.800 ekor bukan hektar menjadi wilayah pribadi. Bikin satu villa di situ. Siapa yang sudah pernah ke situ angkat tangan? Ada gak? Tidak ada satu. 1, 2, 3. Ada 3 orang pernah ke situ. Pintunya dari Spanyol, atapnya dari Perancis. Lalu antingnya dari Portugis, mejanya dari Italia, mana dari Rumania.
Semua barang yang paling baik di situ. Dan dia bikin satu itu swimming pool yang desain dekorasinya dari perak itu yang marmer biru sama putih indah luar biasa. Begitu air sudah dipasang di situ, orang semua kepingin mandi di situ. Dan itu kolam renangnya kira-kira seperempat ada lebih besar dari kira-kira separuh dari ruangan ini. Yang tertutup indoor, dikasih air panas dan sebagainya. Karena kayanya dia mengatakan semua temanku, saudaraku, familiku, kenalanku yang mau datang menginap di sini disilakan. Mau berapa lama silakan. Siapa saja yang satu kenal yang mau menginap di rumahku saya tampung silakan. Akhirnya ada yang 3 minggu baru pergi, ada yang 3 bulan baru pergi. Saudara tahu akhirnya karena rule yang ditetapkan siapa yang mau tinggal di rumah ini selama mungkin boleh. Akhirnya ada orang memanfaatkan istilah kalimat itu. Saudara tahu tamu yang paling lama berapa lama? 2 tahun 8 bulan mau pergi-pergi. Ini nabi palsu yang betul-betul double palsu. Kalau pendeta selalu membesuk jam 12, saya tidak senang. Sudah jam makan membesuk. Sekaligus makan. Saya tidak senang. Jadi orang itu melakukan apapun mesti ada motivasi. Saudara-saudara, engkau menampung tamu silakan. Tapi yang penting menampung orang yang berbeda dengan kamu. Baru itu melaksanakan cinta kasih yang sesungguhnya. Kalau engkau mengasihi bukan karena interestmu. Aku mengasihi dia karena aku dekat dengan dia saya dapat untung. Itu bukan kasih. Kasih bukan cari untung. Kasih bukan interest. Kasih bukan ambisi pribadi. Kasih bukan karena sesuatu yang betul-betul menarik. Kasih adalah mengorbankan diri, menyempurnakan yang lain. Semua 1, 2, 3. Kasih adalah mengorbankan diri, menyempurnakan yang lain. Menyangkal diri, menerima yang lain. Kasih adalah bagikan kasih cinta dari Kristus untuk orang lain mengalami kasih Tuhan. Itu kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang taat kepada perintahnya. Mari kita berdiri, kita membaca lagi kedua ayat ini. Ibrani pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 13 ayat pertama dan ayat kedua. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tuhan berkata, kerjakanlah di antara yang paling kecil di dalam anak-anakku. Karena dengan demikian engkau kerjakan hal itu di atas tubuh diriku sendiri. Mari kita dengan penuh cinta kasih, kita minta Tuhan robah kita. Dengan sungguh-sungguh kita minta Tuhan memberikan keagungan jiwa untuk menampung orang lain dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk perintah yang sudah Tuhan karuniakan. Kami berterima kasih untuk segala ajaran yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengajarkan diri kami sendiri. Pelihara diri kami dalam cinta kasih. Dan mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Beri kekuatan kepada kami. Bukan sedang menjadi orang yang pintar, tapi orang yang agung. Orang yang rela membagi-bagikan anugerah Tuhan. Orang yang rela membagi-bagikan hidup. Menyangkal diri menjadi berkat bagi orang lain. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk makin toleran, makin mengerti, makin rela membagi hidup. Makin mengerti orang lain. Makin menampung, menerima jiwa-jiwa yang berbeda dengan kami. Sehingga melalui saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Orang mengerti kami adalah pengikut Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat yang hidup. Amin.
Tuhan.